Hei, liane lagi colok kok malah tambah. Ji, Aji. Yang akhirnya mengaku kalau dia dibayar ya untuk bertemu dengan Gibran. Tanggapan Pak Mahfud seperti itu gimana? Ya sangat menyedihkan ya kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu. Meskipun di setiap waktu selalu ada kelompok-kelompok kecil mahasiswa yang keluar dari arus utama perjuangan itu sejak dulu ada. Zaman saya mahasiswa dulu banyak intel-intel itu mahasiswa mengerangkap jadi aktivis. Dan baru cair lagi hubungan kami sesudah Orde Baru runtuh. Lalu kita, kamu dulu intel, ya dulu saya intel dibayar dan sebagainya. Sekarang orang yang dibayar itu ada buzzer. Kemudian ada aktivis mahasiswa seperti yang terjadi di Jakarta di UBK itu. Tapi itu harus kecil dan mudah ketahuan juga kan. Sebaiknya mahasiswa jangan mau dipecah-pecah, ada BEM tandingan, ada BEM ini, BEM itu gitu. Pokoknya perjuangan aja secara objektif bahwa sekarang perlu perbaikan kan gitu. Terkait dengan pidato Pak Presiden ya, bahwa ada demo yang dia tahu dibayar gitu kan, itu seperti apa? Pidato terbarunya kan saya nggak tahu, mungkin yang dibayar siapa? Yang bayar kelompok tertentu kan selama ini yang diduga bukan orang swasta ya, orang dalam, ya kan? Yang mungkin, tapi nggak tahu mestinya ya bawa umumkan aja siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar. Tapi saya nggak tahu siapa yang dimaksud. Nggak tahu saya siapa yang dimaksud. Harusnya diomongin langsung gitu Pak? Iya harusnya diomongin aja terang-terangan lah. Ini BEM ini dibayar, ini yang bayar kan gitu. Kayak mahasiswa kan jelas. Ini salahnya di sini lah, pemerintahnya disebut kebijakannya. Kalau hanya bilang mahasiswa dibayar terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita? Kalau mahasiswa jelaskan, kalau kritik pemerintah nyebut kasusnya MBG korupsinya sekian, ini sekian, ini kan disebut, ini pelakunya kan gitu, ini institusinya. Dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut, sehingga kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berada di kampus Universitas Bung Karno. Ya, dari pengakuan beliau, dia menyerahkan kepada beberapa mahasiswa atau pengurus BEM, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, dan beberapa mahasiswa lainnya. Dan itu sudah disebarkan di media sosial, dan itu pengakuan dari bersangkutan, tapi kami juga akan cross-check kembali, kami akan memanggil saksi-saksi atau oknum-oknum yang terlibat dalam proses itu. Uang itu diamanatkan untuk apa sehingga uang itu diberikan kepada si presiden mahasiswa ini? Oke, dari pengakuan yang bersangkutan itu diserahkan pada Senin dini hari menjelang aksi mahasiswa dari beberapa BEM di Universitas Bung Karno dengan catatan untuk tidak demo ke istana. Jadi disarankan oleh oknum tersebut, oknum alumni, untuk mereka demonstrasi di DPR RI, dan itu ditolak oleh yang bersangkutan. Jadi mahasiswa tetap ke istana, tapi tetap mereka menerima uangnya. Itu pengakuan langsung dari Ketua BEM. Artinya ini mahasiswa kampusnya yang namanya Abdi apakah ini sudah dipanggil untuk memperjelas atau bertanya terkait kronologi seperti apa atau belum ada panggilan mahasiswa? Kemarin kami sudah panggil secara resmi dengan beberapa dekan secara resmi ya, dengan beberapa mahasiswa, ada beberapa saksi, juga beberapa pimpinan, dan dia sudah menyatakan secara resmi dia menerima itu. Dan tadi sudah saya jelaskan. Soal status BEM
itu dia masih sebagai status ketua BEM atau seperti apa Pak? Ya, hari ini sesuai dengan pernyataan dari Bu Rektor, kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan sehingga beliau tidak lagi mengatasnamakan sebagai ketua BEM sampai dengan proses investigasi ini berlangsung. Pak izin, ini kan tadi kan disebut ada kaitan dengan pemberian dari pihak kepolisian gitu. Apakah dari pihak universitas akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga menelusuri soal uang tersebut? Gitu? Ya, terima kasih. Dari media mana tadi? iNews. Jadi ranahnya Universitas Bung Karno pada ranah etik. Kalau terkait dengan keluar nanti akan lebih banyak bicara tentang masalah proses hukum ya. Tapi satu hal buat teman-teman media ingin saya sampaikan, bahwa Universitas Bung Karno tidak punya BEM universitas, tetapi yang adalah fakultas-fakultas. Seperti yang disampaikan tadi, itu merupakan aspirasi murni dari mahasiswa, bukan mewakili universitas. Dan hal yang paling penting adalah pengungkapan kasus ini untuk menunjukkan bahwa Universitas Bung Karno itu konsisten pada komitmen moral. Masih banyak orang di dalam UBK yang komit terhadap prinsip-prinsip moral dan perjuangan mahasiswa dan kepentingan rakyat. Jadi kalau ini di-upload, itu menunjukkan masih banyak orang yang komit di dalam UBK ini. Sehingga kita menantang bahkan mengajak kampus-kampus lain juga berani untuk mengungkapkan itu. Ada yang saya sebut dengan apresiasi yang tersisa dari kami pimpinan pada gerakan mahasiswa itu, yaitu walaupun mereka sudah menerima uang itu, tapi mereka tetap tidak mengubah tujuannya. Waktu mereka akan pergi ke istana, yang tujuannya pembayaran itu untuk bergada kepada DPR, tapi mereka tetap menuju pada istana. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan begini, penjelasan kami tentang berapa jumlah yang diterima maupun siapa yang menerima itu bukan dari kami, tapi pengakuan dari yang bersangkutan. Berarti artinya di UBK ini dituntut sebuah keberanian untuk mengakui tentang hal-hal yang dianggap bermoral. Ini kesadaran moral dari mahasiswa. Saya juga berpikir juga di luar sana mungkin banyak butuh keberanian juga untuk mengatakan itu, supaya gerakan mahasiswa tidak bisa dijinakkan hanya dengan uang itu atau yang lainnya. Nah, komitmen UBK ini salah satunya adalah menjelaskan kepada publik, karena ada banyak sekali orang yang berharap tentang pembentukan karakter di UBK. Sebagai bagian dari komitmen moral itu, maka kita berani mengungkap itu ke publik. Itu yang komitmen kami. Dan terkait tadi yang dijelaskan, bahwa UBK itu konsisten, yaitu dengan melakukan langkah-langkah yang disebut tadi. Jadi orang itu tidak hanya berdasarkan pengakuannya, tapi ada konsekuensi yang mengikutinya, bahwa kan ada yang disebut dengan investigasi lebih lanjut tentang siapa saja yang terlibat, tanpa mengurangi sanksi, tapi kita juga menghormati pengakuan mereka. Nah, untuk berikut akan ada usaha-usaha untuk bisa menjelaskan kepada publik, mungkin kepada masyarakat dan juga kepada kita. Jadi kemarin itu adalah bagian dari usaha UBK memanggil mereka, ada yang disebut dengan forum terbuka, meminta pertanggungjawaban. Itu berarti masyarakat, saya mohon, yang selama ini UBK dibully, menegaskan banyak sekali orang UBK peduli tentang komitmen Universitas Bung Karno terhadap prinsip-prinsip moral dan keberpihakan kepada rakyat. Jadi satu hal yang saya ingin sampaikan di sini, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan koridor kita sebagai institusi Universitas Bung Karno yang ranahnya pada etik. Sedangkan terkait dengan penyampaian siapa yang memberikan dan siapa jumlahnya, maka itu di luar dari ranah kita. Kita harus mengakui bahwa ada batas-batas kewenangan yang harus dimiliki, dan kita konsisten pada yang disebut dengan fakta dan data juga pengakuan. Nanti akan menjadi salah satu bukti dalam proses investigasi lebih lanjut. Saya rasa itu. Terima kasih. Sudah cukup teman-teman semua? Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih kalau begitu teman-teman semuanya. Kita datang ke kampus kami ini. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.